Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Wicaksono, NIM 2018 11184. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi itu ada tiga. Yang pertama itu Northwest Corner atau pojok barat laut. Terus yang kedua least cost, dan metode yang ketiga VAM atau Vogel Approximation Method. Oke, yang pertama ini tentang metode sudut barat laut. Yang pertama kita harus mengerjakan sesuai arah mata angin kota A pabrik 1, kota B pabrik 2, kota C pabrik 3. Yang pertama kita harus melihat supply dari pabrik 1 dan demand dari kota A. Karena pabrik 1 cuma bisa menyuplai kota A sebesar 150. Jadi kapasitas untuk di pabrik 1 telah habis karena diberikan sepenuhnya ke kota A. Berarti pabrik 1 tidak bisa melayani kota B dan kota C. Yang kedua, setelah itu karena permintaan kota A itu 200, sedangkan yang baru didapat dari pabrik 1 itu cuma 150. Jadi kota A minta ke pabrik 2 sebesar 50 untuk memenuhi demand dari kota A. Jadi kapasitas pabrik 2 dikurangin 50 karena 50-nya sudah dipakai atau diberikan ke kota A. Jadi 125. Nah, 125 ini akan diberikan ke kota B dari pabrik 2. Karena demand dari kota B 100 dan diberikan oleh pabrik 2 barangnya sebesar 100. Jadi sisa barang di pabrik 2 itu tersisa 125 kurang 100, jadi sisanya 25. Nah, 25-nya ini diberikan ke kota C. Kota C mempunyai demand sebesar 300, berarti kurang 275. Nah, kota C minta dari pabrik 3. Pabrik 3 itu kapasitasnya ada 275. Jadi pas kayaknya. Karena semua permintaan dari masing-masing kota telah terpenuhi, kemudian kita menghitung metode transportasinya, yaitu 100 dikali 6, tambah 50 kali 7, tambah 100 kali 11, tambah 25 kali 11, tambah 275 kali 12. Berikut adalah hasilnya. Oke, metode yang kedua ini adalah least cost, di mana kita harus mencari harga yang terendah. Pertama kita harus lihat dulu nilai terendah yang ada di tiga kota ini di berapa, yaitu ada di 4. Terus permintaan dari kota A itu ada 200. Kita langsung berikan sebesar 200 dari pabrik 3. Jadi kapasitas atau supply dari pabrik 3 dikurangi 200 sama dengan 75. Nah, berarti kota A telah terpenuhi. Kemudian untuk selanjutnya 75 ini diberikan ke kota B. Nah, sedangkan demand dari kota B itu 100. Berarti masih kurang 25. Ya, pabrik 3 itu supply-nya sudah habis karena diberikan tadi ke kota B. Nah, untuk memenuhi permintaan dari kota B berarti dia butuh 25 lagi. Jadi dia minta dari kota A. Nah, kalau demand-nya telah terpenuhi yaitu 100, berarti kota B telah selesai. Kota C dia mempunyai demand sebesar 300. Ini kapasitas supply-nya pabrik 1 sisa 125, pabrik 2 masih utuh 175, dan pabrik 3 udah habis. Nah, kita memberikan pabrik 1 memberikan supply sebesar 125 ke kota C, sedangkan demand dari kota C itu 300, berarti masih kurang 175. Nah, 175 ini kita minta dari pabrik B. Nah, pabrik B supply-nya 175, berarti habis karena semuanya diberikan ke kota C. Nah, kalau jumlah totalnya sudah 300, berarti demand dari masing-masing kotanya udah terpenuhi. Sekarang untuk menghitung metode transportasinya sama kayak tadi. Mulai dari sini 200 kali 4, 75 kali 5, 25 kali 8, 125 kali 10, 125 kali 11. Hasilnya ada sebagai berikut. Yang ketiga yaitu metode approximation Vogel atau VAM. Yang pertama kita harus mencari nilai selisih antara masing-masing kotanya dengan cara mengurangi nilai yang terkecilnya. Contohnya kita mulai dari atas, yaitu kota B. Nilai terkecilnya 8 sama 6, berarti 8 dikurangi 6, kita masukin nilainya ke selisihnya, itu 2. Terus 7 kurang 11, kita kurangin, hasilnya 4. Kita terus seperti itu.
Nah, kemudian kita harus mengisi ke bawahnya 11 kurang 10, seterusnya seperti itu. Nah, sampai semuanya semua selisih kolom dan selisih barisnya terpenuhi. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai terbesar dari selisihnya, yaitu 4. Nah, kemudian pada nilai selisih yang besar yaitu 4 ini, kita mencari nilai terkecilnya, yaitu 7. Nah, karena 7 itu berada di kota A sama pabrik 2, berarti demand kota A 200, sedangkan kapasitas suplai pabrik 2 itu 175. Jadi sepenuhnya dari pabrik 2 kita berikan ke kota A. Nah, berarti pabrik 2 suplainya sudah habis kan, karena semuanya diberikan ke kota A. Nah, karena sudah habis, jadi pabrik 2 itu dicoret. Nah, terus kita harus mencari selisihnya lagi, selisih baris sama selisih kolomnya. Seperti tadi, 8 dikurangin 6, terus kita masukin ke selisih baris 2. Terus seperti itu sampai semuanya penuh. Nah, kita juga harus mencari selisih kolomnya. 12 kurang 10. Semuanya sampai penuh. Nah, setelah itu kita cari. Nah, kemudian kita cari nilai yang terbesarnya lagi, yaitu ada di 3. Terus kita cari nilai terkecilnya, yaitu